Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hello guys, welcome back to our channel. Andai, bisa ngomong gitu sekarang nih. Kembali lagi di channel Lenstek Production di konten Wangsit Leluhur. Ini adalah sekali lagi buat teman-teman yang menonton, terima kasih banyak. Ini adalah sebuah konten yang membahas soal hal-hal yang banyak orang anggap tabu, ya, tidak terlihat, atau bahkan ada orang yang bahkan tidak percaya dengan dunia di luar dunia manusia. Kita akan coba menjelaskan dari sudut pandang kita gitu ya, sebagai orang yang punya pengalaman di hal-hal tersebut gitu. Lagi-lagi sekali lagi diingetin, ini adalah penjelasan yang kita coba jelasin secara logika. Semoga bisa diterima gitu. Tujuan adalah supaya teman-teman yang nonton bisa gampang menyerap gitu dari cerita setiap penjelasan kita. Gitu sih. Dan sekali lagi ya sorry kalau misalnya ada kekurangan ya bro ya gitu. Dan channel Wangsit Luhur barengan sama gue Mike Marshall, ada ditemenin juga sama teman-teman dari Eko Stantin, ada Mbah Gron, ada Mbah Endo sama Mbah Todot alias Mbah Ditra gitu ya. Barusan ada yang jalan tuh, saya nggak tahu tuh abangnya. Baru mulai. Mata saya nih nggak siber kayak gini. Aduh. Oke, kalau kemarin tapi sebelumnya teman-teman sehat ya? Alhamdulillah. Itu dia. Gimana pandemi ini? Di rumah aja. Di rumah aja. Nggak mau ngapain. Ini sedikit ya informasi basicnya. Gron alias Aldi ini dia basicnya dari programmer. Jadi kalau ada yang bilang, wah ini dukun, enggak. Bukan, dia programmer yang jadi dukun. Enggak ya. Programmer, kalau Endo dia ini profesinya perhotelan gitu ya. Perhotelan, terus ada Codot juga, ya, dia dari leasing ya, gitu tuh. Dulunya ada kolektor. Si Eca kenapa kabur sih? Dicerat dulu bayar ya. Oke, Wangsit Leluhur bersama Eko Stantin. Harusnya ada Boy juga, kayaknya masih belum bisa datang ya. Belum bisa. Kita berharap mudah-mudahan Bang Boy nanti bisa bergabung di sini karena kehadiran Bang Boy di sini sangat dibutuhkan. Gitu. Dan kemarin sempat ada yang nanya juga, ini di depan tuh sebenarnya apa? Ini tuh sebenarnya bukan apa-apa sih. Ini menyan juga bukan ya? Bukan. Ini dari batu yang kita coba tarik gitu ya. Dari toko material sebelah. Kita ambil, kita kumpulin di sini. Gitu ya. Oke. Wangsit Leluhur. Kemarin kita sempat bilang kalau kita nanti akan ada juga penelusuran. Gitu. Nggak cuma kita ngobrol di sini. Kemarin sempat kita melakukan penelusuran di salah satu tempat, di tepatnya tempat kita syuting ini ya. Iya. Gitu. Dan kita udah melakukan penelusuran. Kita cari tahu sejarahnya dari tempat ini sebenarnya apa. Yang seperti kita bilang, Wangsit Leluhur ini nggak menceritakan soal keseremannya, tidak menceritakan soal horornya seperti apa tempatnya, tapi lebih ke menjelaskan sejarah, ya. Terus apa yang ada di dalam ini gitu, dan mengapa semua ini bisa terjadi, gitu ya. Oke, dan di tempat ini, tempat syuting kita kali ini, tadi kita sempat muter-muter ya, kita sempat jalan, kita sempat lihat juga. Nah, gini nih, yang paling simpel dari pertama begitu masuk ke tempat ini nih, dari depan. Nah, dari depan kira-kira ada yang bisa jelasin nggak dari depan? Nggak usah dari depan dulu. Secara keseluruhan, overall tempat ini, ada yang bisa jelasin nggak? Sebenarnya tempat ini sebelum jadi gedung ini itu apa? Itu, nah ini nih yang pengen dicari tahu. Siapa yang mau jelasin? Suhu. Background. Dulunya itu ya, kalau secara ini ya, diskusi sama penghuni udah sebelum kita lah ya, sama di sini tuh, dulu ini tuh sawah. Okay. Sawah gede. Terus ada pasar. Iya, jadi di sawah ini tuh di tengah-tengahnya tuh kayak ada bukan kampung kita sebutnya apa ya? Ini mungkin biar ngebayangin juga nih teman-teman yang nonton. Ini adalah sebuah komplek perumahan. Betul. Ya, komplek perumahan yang gede-gede rumahnya. Ya. Kemarin sempat cari tahu katanya 9M harga rumahnya. Di sini. Serius ya. Serius sama aku. 9M, bayangin harga rumahnya 9M tuh. Kita mikirin angkanya udah pusing ya. Iya, benar. Oke, dulu perumahan ini kita ada di dalam sebuah perumahan yang benar-benar terjaga gitu, keamanan segala sesuatunya. Dulu adalah sawah. Di situ tuh ada satu jalur dari antara sawah dan sawah. Jadi ini desa A dan desa B gitu ya.
di sini tuh ada jalan nih, ngelewatin sawah panjang. Dan di tengah-tengahnya tuh ada kayak flat ground gitu. Oke. Kayak ada tanahnya. Nah di situ biasanya orang-orang yang habis nyawa tadi itu bisa minum makan di situ. Oh, jadi kayak mata air gitu. Bukan sih, ada warungnya jalan yang jelas. Oh, ada daerah berarti daerah. iya, tapi itu kecil. Jadi kalau kita bilang Kayak gimana? kayak rest area lah ya. Oh, oke. Kalau sekarangnya mungkin sebenarnya rest area. Cuma di situ kadang-kadang ya dia ada yang jual ayam, ada yang jualan nasi, ada yang jualan tempat petani ngaso lah istilahnya. Oke. Nah, tapi itu kalau misalnya simpel lagi nih, kalau misalnya teman-teman di sekarang tinggalnya masih ada sawah, terus di tengah-tengah ada bilik atau saung, di tengah saungnya ada warungnya, kurang lebih kayak gitu. Nah, cuman kebetulan ini jalannya lumayan gede, lumayan besar, bukan galengan hitungannya, bukan galengan sawah, tapi jalannya lumayan agak gede. Nah, di sebelah sini tuh karena posisi rumah kita ini beberapa meter dari tempat itu. Oke. Nah, karena di situ tempat makan, minum segala macam, otomatis di sini ada sampahnya. Iya. Nah, kebetulan di sebelah sananya itu Sebelah kanan rumah ini berarti. Iya. Oke, posisi sebelah kanan rumah ini. Iya. Itu ada kayak tempat kayak buang limbah hasil makanan. TPS. Iya, kayak tempat sampah. Nah, kebetulan tuh sering dilewatin sama Mobil sampah. bukan. Cuma dulu nggak ada. Zaman dulu nggak ada. Dulu nggak ada. Jadi mungkin teman-teman di orang-orang di sekitar komplek ini sering dengar bunyi lonceng. Bunyi lonceng. Lonceng. Itu tandanya kalau itu akan ngambil sampah. Bukan, ada bunyi lonceng. Bunyi lonceng yang mereka sering dengar itu adalah salah satu rekaman alam ya, rekaman alam dari salah satu demang atau salah satu saudagar kaya lah. Demang itu apa namanya atau ibaratnya pedagang kaya deh. Oke. Simpelnya saudagar. Saudagar kaya di Iya, sini. saudagar kaya yang punya warung di situ. Oke. Gitu ya. Warung Dan- tempat orang nongkrong tadi ya? Warung tempat orang nongkrong tadi. Iya. Nah, kebetulan rumahnya itu di desa yang sebelah lagi. Oke. Dia lewat situ pakai delman. Nah, Gitu. Jadi tadi sempat ngobrol juga sama teman kita di sini. Kalau ini memang betul banyak delman di sini karena dia pernah tinggal di sini gitu ya. Iya. Jadi suara lonceng itu sebenarnya suara delman. Suara delman. Khas gitu. tuh. Tapi yang orang miss itu adalah itu bukan delman zaman dulu tuh nggak ada lonceng. Tapi Tapi itu suara gelang kaki. gelang kaki kuda. Bukan gelang kaki. Jadi si saudagar kaya ini Oh, sering iya, bawa iya, perempuan, iya, ya. iya. Sering bawa perempuan di belakang. Dia sering lewatin sini ya. Nah, itu terkenalnya orangnya agak bukan dibilang temperamen sih, tapi Ini mungkin apa namanya? Arogan. iya satu itu terus tegas orangnya. Oke. Karena dia ngerasa teritorial gue nih gitu. Iya, daerah dia gitu. Iya, jadi pas dia lewat tuh ke situ dia sering duduk di situ dan sering kebetulan karena orang kaya ya berpengaruh di situ dia sering provokasi apa ya. Oke. Ngajarin A, B, C dan kebetulan si orangnya itu agak ngisi orang. Oh, jadi itu maksudnya punya kelebihan gitu. Betul, Punya ilmu lah punya ilmu lah ya kasarnya Oke. gitu. Jadi beberapa dari rekaman yang kita tangkap itu dia sempat menjatuhin beberapa pusakanya di sekitar sini. Di sekitar sini. Oh, berarti ada pusaka dong? Ada, salah satunya di rumahnya. Ada di rumah ini. Ada gitu, tapi nggak untuk ditarik atau dicuri. Oke. Cukup untuk dilihat doang gitu ya. Iya, Kalau misalkan dirasakan ada- aja. Iya, rasakan aja. Oke. Jadi dulunya ini adalah sawah, terus jalanan gitu ya. Dan apalagi yang dilihat nih kira-kira? Dari Endo mungkin ada yang pernah ada dilihat gitu. Kalau saya emang lebih ke penghuni sini ya. Oh, lebih melihat sosoknya. Oke, berarti nanti kalau ngomongin sosok sama Endo nanti. Iya. Fitra, ngeliat nggak dulunya ini apa gitu sejarahnya? Kalau dari sisi pandangan saya, Wih, mantap ini jawabannya. Udah ngomongin depan. Serius. Sekarang serius nih. Oke, Serius. jadi dari sisi pandang saya sendiri ini tuh jadi ya kayak benar apa yang katakan Mas Ali, sawah ada tempat jualannya gitu, dan yang punya jalan itu ya saudagar tadi yang selalu bawa wanita itu ya. Wanita itu selain itu suka ngegoda juga. Si wanita itu. Pertanyaannya cuma satu. Kenapa yang lain pada ngeliat saudagarnya, kenapa Anda ngeliat wanitanya? Ini Ciri khas saya. Tahu aja dia bisa Lebih detail. Jadi wanitanya sering menggoda. Iya. Oke. Dia tuh sering menggoda untuk lebih ke menjebak.
Oh berarti dia sebagai alat dong? Ya. Si cewek ini? Iya. Ada ini udah berarti? Jadi makanya dia pakai gelakan itu untuk menandai di mana dia berada posisi si wanita itu. Yang pakai gelang siapa ceweknya? Ceweknya? Jadi bukan saudagar kaya itu? Bukan, ceweknya yang pakai gelang. Gitu. Dulu belum ada pager kali ya? Iya. Kalau ada pager kan bunyi tinit. Dulu ya, nggak ada ya? Kayaknya dia nari deh, ha. Kayaknya dia nari. Penari berarti? Kayaknya ya, atau ronggeng gitulah kayaknya sih. Berarti kental sama ini dong, kental sama budaya di sini. Iya, kental. Lumayan kental gitu. Nah tadi sempat soalnya Gron ini bilang kalau di sini tuh kan di sini dekat kampus seni ya, Iya. dekat kampus seni. Mungkin katanya ada dugaan mungkin itu alasan kenapa di sini ada kampus seni. Iya, betul. Mungkin ya. Karena apa tuh alasannya? Karena banyak barang-barang pusaka ini sifatnya Seni, gitu. seni, Alat iya. musik, alat gitu. musik ya. Oh, oke. Jadi gongnya kecil-kecil itu ada. Ada. Saudara ngeliat itu juga nggak? Sama, ngeliat gong juga. Kok sama sih? Kenong ya, apa sih? Yang Kayak gamelan. Oh, gamelan, iya. kulintang gitu ya. Terus ada yang dari bambu. Ada juga. Iya, yang kayak gitu ada. Indo lihat itu nggak? Kalau itu enggak. Enggak, ya. Udah Indo lebih ke sosok ya. Iya, ya. Oke. Udah ngeliat nih, berarti ini sejarahnya sekali lagi tempat ini. Ya kita sih nggak mau nyebutin ya, nggak mau nyebutin ini tempatnya dari mana. Cuman yang kita mau sebutin sekarang mungkin sedikit aja nih, sedikit informasi yang mau kita sebutin adalah jaket yang kita pakai sekarang ini dikasih sama Cranio ya. Nih Cranio nih yang mau kita sebutin yang boleh disebutin ya. Ini adalah jaket dari Cranio, terima kasih banyak. Nanti ceknya bisa infonya di bawah dulu. Ya ada link Shopee-nya, terus sama link apa lagi? Instagramnya. Instagram dan lain-lain bisa cek nih untuk jaket-jaket kece ini. Oke, balik lagi kita beralih lagi ke masalah sejarah tempat ini. Tadi dibilang kalau sejarah tempat ini itu kental dengan budaya seni gitu, dan mungkin aja menurut Gron itu alasan kenapa kita berada atau tempat ini berada di dekat kampus seni gitu yang sampai sekarang masih punya nama kayak kampus ini Lumayan ya. gitu ya. Dan memang kental juga sih. Iya, Kental sama yang berbau klinik gitu. Dan oke, kita lebih fokus lagi nih, kita lebih mengerucut lagi ke rumah ini, tempat ini. Nah, kalau dari depan kan kita lihat ada bebatuan, ada lampu. Nah, yang bisa pertama kali mungkin jelasin sama Indo dulu. Dari depan begitu kita masuk, ya nanti teman-teman bisa lihat. Iya. Ini halaman depannya. Di depan di halaman itu ada apa? Kan ada pohon tuh, ada batang pohon yang Iya, tebang. jadi tebang. Jadi waktu dari awal tuh, dari awal saya datang, gitulah, wah, udah kerasa nih, awalnya udah beda nih. Pas saya pakai motor tuh, bawa motor, set, Muncul nih, kali udah. Iya. Terus begitu masuk di depan, oh ternyata ada tuh di ujung, nanti ada di videonya, di ujung itu kayak ada lorong. Nah, dulu, ini ujung-ujungnya mana? Kanan sebelah, apa kiri? Sebelah kiri rumah. Sebelah kiri rumah. Oke. Ada lorong di situ. Dia tuh sering bolak-balik lintas sekalian ke depan. Dulu tuh mungkin pasti pohon itu belum ditebang, dia berdiri dekat pohon. Oh. Jadi sekarang dia lebih sering Iya. Ke lorong itu. Itu. Iya. Oke, ke lorong itu ya bisa dilihat ya lorongnya. Ini lebih kemana? Dia pohon yang kan katanya sebelum pohon yang sudut pohon besar atau pohon kecil? Yang kecil, yang sebelah sini. Yang mangga berarti. Iya. Oh, dulu ada pohon mangga guys di situ guys. Itu di situ. Jadi dulu biasa berdiri di situ, tapi karena ditebang akhirnya dia bolak-balik Iya, di lorong itu ya. di lorong itu. Oke. Itu cuma jalur cuma di situ aja. Ya kalau yang ini, sosok yang ini di lorong itu Oh, oke. Boleh mungkin sedikit aja deh ceritain sosoknya apa sih? tinggi gede hitam. Tinggi gede hitam ya. Tinggi Nggak tahu lah kalau orang anak-anak pasti udah tahu lah. Iya, Bobo atau iya, apa iya, istilahnya iya. itu lah. Tinggi, gede, hitam. Iya. Tapi Citra dong. bisa jadi. Atau bisa jadi tinggi gede hitam Bokerti ya. Ada pemain Smackdown Bokerti tinggi gede hitam Bokerti. Oke, itu ya. Iya. Oke. Itu. Nah, kalau untuk depan itu pohon yang besar. Katanya kemarin sempat gini. Beberapa orang yang bilang katanya waktu proses penebangannya ini ya. Bener nggak? Nggak apa-apa, jelasin. Yang pernah dengar ceritanya. Gimana? Riri? Hah? Ditebang sama 3 orang. 3 orang. Terus pakai
awalnya pakai gergaji biasa, cuma nggak kuat lah karena udah mau fosil kan. Terus dipakein chainsaw sampai 2 biji lah. pakai apa? Chainsaw Chainsaw itu apa? Oh, gergaji mesin. Oke, terus gergaji mesin itu dipotong di arah kiri kan? Di kiri atau di depan untuk jalan biar jatuhnya ke sana kan? Ke jalan ya. Terus ternyata nggak bisa tuh, jadi harus dipotong satu-satu tuh di atas. Dari atas. Tapi sempat di atas juga, sempat beberapa kali ada kecelakaan lah. Jadi si chainsaw sempat jatuh terus itu. Oh, si gergaji mesin ya? Malah nimpa motor sampai motor si joknya tuh belah. Ribet ya. Itu maksudnya yang nembangnya memang profesional kan? Profesional, malah didenda sampai 5 juta. Wah, sama seriusan? dinas kan nggak boleh harusnya. Oh gitu. Jadi sempat cekcok dulu, terus tapi akhirnya boleh asal bayar 5 juta gitu. Oh gitu. Walaupun padahal si pohon itu ada di dalam lingkungan rumah ini kan? Karena ini pohonnya emang udah paling lama di sini juga gitu. Oh gitu, salah satu pohon lama. Paling lama juga. Oh, aneh ya bisa gitu. Kenapa juga dipotong? Karena kan ngaruh ke dalam sini kan gelap ya gitu. Gelap, terus banyak kejadian gitulah. Oh gitu. Tebang. Nah itu tuh kalau Nah, terus ditebangnya ketika kan kalau dipotong di depan harusnya kan jatuhnya ke depan ya. Iya, misalkan potong dari sini nih, kita potong tebang nih dari sini nih, kita potong dari sini biasanya jatuhnya kan ke sana. Ke sana gitu kan. Nah ini pas begitu dipotong malah ke belakang. Kemudian juga balik sampai nimpa genteng di sini gitu. Pala pon sih juga. Waduh, oh gitu. Dan ya udahnya pada sakit mungkin capek. Oh gitu. Ya, ada sakit-sakitan ya. Mungkin logikanya capek lah. Karena untuk motong pohon sebesar itu kan susah ya. Terus ada lagi cerita, jadi kan hampir setengah tuh. Hampir setengah. Kita mau potong lagi buat meja kan. Iya. Oh iya. Itu gue lihat. Kita dipotong lagi, udahlah ini bisa pakai gergaji yang biasa. Gergaji biasa. Ternyata dipotong sama dalang dari sana. Iya, ada salah satu dalang yang motong. Pakai gergaji, ternyata berapa kali sikatan tangannya udah langsung berdarah gitu. Udah berdarah. Lecet Lecet akhirnya ganti sama chainsaw. Dan bagus sih, getahnya juga keluarin darah gitu. Oh, warnanya darah getahnya. Ya mungkin getah pohon. Terus bagus. Tapi memang secara logikanya gini, kita juga nggak selalu menyalahkan ketika dipotong susah dibilangnya karena ada alasan enggak ya. Bisa. Logikanya mungkin gini, begitu dipotong memang kalau gesek, udah kegesek gitu lecet, dan memang pohonnya tua. Semakin pohon tua, umur pohon itu tua semakin keras sebenarnya batangnya. Iya. Mati sebenarnya udah kata mati banget, udah nggak produktif lagi gitu ya. Tapi ketika udah pengangguran berarti pohonnya. Itu masih bisa tumbuh sebenarnya. Oh gitu. Jadi sebenarnya masih hidup. Ini itu masih hidup. Kalau misalnya mau di papas lagi dan getahnya mau dipupuki lagi dari awal, sebenarnya bisa hidup. Udah dicangkoki lagi itu masih bisa. Oke. Nah itu kan secara logika tadi kita coba jelasin juga ya biar adil juga gitu. Di sini kita nggak pengen kayak dikit-dikit nyalahin goib, karena nggak selalu goib itu salah gitu. Betul. Analogi gini, coba bayangin ya, kalau buat teman-teman yang selalu menyalahkan dikit-dikit goib, dikit-dikit setan, ini pasti gara-gara setan. Coba bayangin, ketika misalkan kita lagi diem, contoh lagi puasa, terus tiba-tiba kita batal, nyalain siapa? Setan. Coba bayangin jadi setannya. Lagi jalan nih. Terus tiba-tiba ada orang, contoh misalkan si Fahmi misalkan batal puasa, wah batal nih, terus tiba-tiba ketahuan, wah yang batal, pasti denger bisikan setan, terus setannya lewat tadi, kenapa jadi gue yang salah, padahal gue nggak ngapa-ngapain, iya kan? Iya. Itu sering terjadi kan? Padahal dia sendiri yang pengen itu jadi di sini kita juga pengen ngasih pengetahuan gitu ke teman-teman, kalau nggak semuanya itu gara-gara setan. Betul. Bisa jadi malah ya ini kita nggak maksudnya kita tidak membuat teman-teman berpikiran kalau ini benar ya, cuma gue pernah ngobrol sama Bro, sebenarnya kalau dibandingkan yang lebih konsisten itu setan dibandingkan manusia. Iya. Kalau setan tuh jahat kan terus gitu, sedangkan manusia baik jahat. Iya, mungkin harus dilurusin dulu kali ya, mungkin biar kita semuanya sepemahaman. Iya. Jadi yang namanya setan itu sifat. Oke. Kalau yang makhluk ini Jin, iya. Jadi bisa jadi orang punya sifat setan gitu. Makanya ada istilah
orang kesetanan ya. Iya. Gitu. Jadi nggak ada setan keorangan, nggak ada. Jin kesetanan paling banyak. Jin kesetanan paling banyak. Ya, tapi paling banyak orang kesetanan. Yang paling real tuh orang kesetanan. Oke. Tadi dibilang setan adalah sifat, Hmm. jin adalah makhluk. Makhluk benar. Berarti yang ada di dunia ini ada jin, Manusia. ada manusia. Iya. Setan nggak ada. Setan itu sifat. Sifat. Tuh guys, setan itu sifat. Sifat setan ya tadi menggoda. Terus apa lagi? Pendusta. Terus apa lagi? Pemfitnah. Banyak iri dan hina lain itu adalah sifat setan. Jadi kalau misalkan ada orang yang tiba-tiba berpikiran, wah ini anak setan nih. Nah, ini juga salah ya. Iya, bapaknya setan. Bapaknya punya sifat setan. Ya, bapaknya punya sifat setan. Ya jadi kita di sini sekali lagi tekankan nggak semuanya salah makhluk yang lain. Betul. Bisa jadi kesalahan itu terjadi karena diri kita sendiri. Benar. Itu. Oke, balik lagi soal candi pohon. Endo udah lihat belum tuh pohon Endo? Kalau yang pohon ini udah ketemu sih. Udah ketemu. Ya, udah ketemu semua. Cuman dia Ada berapa sosok di situ? satu. Satu doang. Cuman dia nggak mau di Baca lagi dong. Oh. ini ya Iya. bukan di kita. Iya. Jadi dia nggak mau di ngomongin. terlalu publikasi. Oh, oke. Tidak akan dipublikasikan tidak. Kita akan sensor. Kalau yang masalah pohon itu ya. Ini kita yang arah kiri aja lah ya. Boleh. Nah, rumah ya. Oke, kita akan skip ya. Iya, skip. Kita pindah ke kanan. Ya. Kanan rumah nih. Kanan rumah. Di situ kan ada lorong tuh. Nah, Itu tempat multi kurir kalau nggak salah. Itu masuk ke dalam. Ya. Begitu masuk ke dalam, nggak usah sampai ke kamar. Kan ada kamar mandi tuh. Nggak usah sampai ke kamar. Di lorong itu dulu aja. Ada apa aja tuh? yang tadi kita lihat ya. Gue sama Ditra tadi sepakat nih. Takutnya kan saya salah. Iya, betul. Gitu. Jadi gue sepakat nih sama Ditra, sama tadi ada beberapa narasumber lah. Kita tanya-tanya dia apa, ada kejadian apa dan lain-lain. Itu kalau gue lihat tuh sosoknya tuh ya segininya Ditra kan pendek ya. Iya. Jelas. Bukan pendek, orang tinggi. Oh, Iya. Jadi segininya si Ditra, dia tuh kupingnya tuh kayak apa ya? Goblin. Goblin. Goblin apa? Makhluk apa kalau di film Kolor Belum Kering? Iya. Kolor Belum Kering, The Lord of the Ring. Yang kupingnya ada ya itu. Mungkin Orang masih kecil biasanya umur 2 bulan. Orang. Ya itu. Dia tuh emang sering jahil. Iya. Oke. Makanya dia lebih aktif untuk ya mungkin dia mau ngasih tahu gua ada nih. Makanya itu beberapa dari karyawan sini atau apa itu pernah merasa terganggu. Oke. Nanti kita akan coba tanyain ya timnya. Nanti kita akan coba tanyain kesaksian pengalaman pribadi dari karyawan tadi yang dia ngerasa diganggu. Iya. Oke, nanti kita akan coba nanti di akhir acara nanti bakal diputerin videonya ya. Gitu, ini konsep baru sebenarnya, belum dibicarain aja ya. Bebas konten itu bebas. Oke, begitu masuk di dalam sana ada pembatas kan? Iya. Nah, di dalam pembatas kain itu ada kamar tuh, ada 2 kamar. Iya. Itu Sama masih kamar mandi. Itu masih akses. Satu makhluk itu. Masih. Dia itu wilayah dia dari awal Depan karena lorong itu sampai belakang. Itu wilayah dia. Ya dia, cuma satu itu doang. Cuma satu itu doang. Emang jahil ya. Jahil. Tujuannya emang apa? Memang iseng aja gitu. Kayaknya ya iseng aja dia. Kepengen ngasih tahu itu ada nih. Iya. Ya kayak nyari teman lah gitu. Iya, betul. Sifat anak kecil lah kayak gimana. Iya, oke. Cuma mukanya tua gitu. Mukanya itu. Iya. Oke. Mungkin belum pakai scarlet whitening kali. Sekarang lagi banyak tuh. Ada scarlet whitening. Itu tadi udah masuk sebelah kiri. Terus kita masuk ke ruang tengah nih. Di tempat kita ini, terus kanan kiri. Yang tadi ngeliat siapa di ruangan ini nih? Ini nih. Ya kalau ini coba Mbak Tuh. Ditra Mbak Ditra, Mbak Codot nih. Coba untuk ruangan tengah ya yang biasa ngelewat-lewat itu, ya. yang kadang ngeliat ini ya ke orang-orang tertentu doang. Wah, bener-bener. Berarti gua nih tadi. Iya. Aduh guys. Jadi dia tuh seakan menunjukkan aku ada di sini loh. Iya, udah tahu. Dan nggak semuanya dia lihat gitu sosoknya dia tuh. Oke. Itu satu itu doang tuh. Dari ruangan ini tengah nih. Sosoknya seperti apa itu? Sosoknya apa? Sosoknya tuh kadang dia tuh berubah-ubah, nggak Oh, labil. labil. Iya. Bisa menyerupai juga. Ya. Oh. Makanya bukannya
takutin ya. Enggak. Iya. Kadang dia bisa menyerupai. Oh iya, Hewan lah, salah satu, iya. atau apalah, makanya jangan lupa baca doanya. Oke, itu dia. Ya kan mungkin tadi bilang salah satu kemarin juga sempat kita bahas ya. Salah satu kelebihan itu, dan mungkin kalau misalkan bisa berubah itu dari kitanya juga kan. Kita yang berpikiran juga kan itu. Kadang bisa jadi wujud real. Gitu. Yang paling disayangkan adalah ketika kita nemu jin soleh, misalnya ya, dia rajin ibadah, mungkin entah agamanya apa, misalnya dia rajin ibadah, terus dia sebenarnya niatnya nggak mau nakutin lu, misalnya ya, terus dia jadi hewan yang tidak berbisa pada dasarnya, tidak berbahaya, nggak buas. Habis itu kita bunuh pak gitu. Bisa jadi itu orang berani lebih rajin daripada ente. Oh iya betul. Dan itu dosa. Betul. Serius. Jadi tidak dibenarkan ya membunuh asal karena semuanya ciptaan ya. Iya. Nah gitu. Jadi kalau misalnya usir dulu 3 kali nggak nyerang dulu, gak usir dulu. Iya. Ya, kecuali memang wujudnya begitu jadi ular, terus ularnya kobra memacok lu baru Ya itu sikat. bahaya. Ya. Ya. Jadi lebih baik sekali lagi teman-teman, kalau misalkan ada hewan yang lewat nih tiba-tiba rumah lu tiba-tiba ada ular atau ada hewan Iya. apa yang Karena nggak ada ini loh. Iya, yang nggak biasa lah ya. Iya, nggak biasa. Ada tapir misalkan masuk lewat dalam rumah. Iya. Contoh kan nggak biasa. Nggak mungkin tapir masuk ke dalam rumah dong. Nggak mungkin dong. Iya, bener. Atau apa platypus gitu ada tiba-tiba di dalam gitu. banjir nemu kuda nil gitu. Kuda nil misalkan dalam, itu kan hal yang nggak wajar. Benar tadi Mbak Guron bilang, jangan langsung dibunuh. Usir dulu 3 kali. Kalau 3 kali masih nggak bisa, jangan langsung dibunuh, sebaiknya ajak ngobrol baik-baik. Siapa tuh dia punya keluh kesah, gitu ya. Dia lagi pusing, stres di rumahnya. Aduh istri saya ngamuk-ngamuk gitu. Ajak ngobrol dulu karena semuanya segala sesuatu bisa diselesaikan dengan cara berkomunikasi yang baik. Itu dia. Dari tengah kita lanjut lagi ke belakang. Sorry nggak usah ke belakang dulu. Ke studio. Ada studio foto kan di situ, yang warna-warni. Itu yang lihat siapa tuh tadi? Endo. Oh Endo. Kalau yang di studio itu, Kan ada backup. ya bukan, makanya kalau yang saya tangkap ya, di studio mah gak terlalu lah, maksudnya. Tapi ada kan? Ada, cuman dia lebih spesifik di top 1 titik. Ada kamar mandi kan, Iya. nah, ada bathtub di situ, jadi dia lebih di situ. Oke. Dan dia pun yang kadang mungkin yang menimbulkan wewangian. Gitu. Jadi kalau karyawan sini atau ada yang mencium wangi-wangi sedikit, di sana sebenarnya. Mungkin lebih seringnya nyium wangi buah jeruk. Oke. Yang gitu-gitu di sebenarnya situ. Wangian situ. Buah ya. Lebih wangi buah ya. Itu cuma jeruk doang, gak ada anggur gitu. Nggak ada. Nggak ada ya. Dia udah dapat kerja. Kira ada apa gitu, bisa request gitu. Apel dong, apel gitu. Stella. Barangkali. Tapi nggak ganggu kan maksudnya? Nah, tapi kalau yang itu mah lebih. Enggak ya. Ya memang tempatnya di situ gitu. Oke. Dari situ kita ke belakang, nah ini ada kolam. Kolam itu kita tadi aja nih, rame-rame kan, kita kan rame-rame begitu masuk, saya buka, udah saya balik lagi dulu. Kaget saya, kaget, bukannya takut, kaget. Iya. Refleks. Malu. Malu Mungkin ya. Ya kayak kita ketemu orang yang nggak pernah ketemu tiba-tiba, wah gitu kan, kaget. Kaget. Nah tadi yang lihat sana siapa? Contoh juga Ditra. Ya kita pun ya, jadi kalau saya mau dulu kaget. Didi, lu aja. Iya. Oke. Yang diterlihat apa deh? Yang gue lihat sih ya sosok yang nggak berupa. Kadang dia berubah bisa menjadi sosok manusia, sosok hewan. Iya. Dia pernah nggak berubah jadi yang lebih baik gitu? Bisa. Siapa tahu kan? Bisa berubah bukan cuma jadi sosok tapi jadi yang lebih baik gitu dari sebelumnya. Oke, itu ya. Iya, karena tugasnya dia kan menjaga apa yang ada di situ. Oh, oke. Berarti ada something Iya, gitu. ada sesuatu yang nggak boleh disebutkan. Iya. Tapi maksudnya dia di situ mengganggu nggak? Selama kita tidak mengganggu dia di situ, dia tidak akan ganggu. Oke. Berarti aman ya Iya, selama tidak. ya selama kayak kita aja kalau barang kita nggak diambil kan, Iya. kita pakai aja. Spesifik ke barang. Spesifik barangnya. Berarti dia tugasnya hanya menjaga ya, Iya. menjaga keamanan lah berarti. Oke, berarti tidak mengganggu sama sekali dan ya selama tidak mengganggu dia ya sama-sama lah gitu. Iya. Ya. Oke, dari situ kita naik ke tangga nih ke atas. Mencoba untuk naik. Nah, di tangga gimana? Kalau di tangga sebenarnya itu di bawah tangga tuh di ujung. Oh iya kan ada itu bener tadi aja sempat bilang. Iya, di situ tuh sebenarnya ada
Ada. Dulu ada. Dulu? Cuman ya dulu ada di situ. Cuman sekarang kan karena lampu nih jadi terang kan, dia agak minggir. Oh. Dan dia lebih milih sering ke atas. Oke. Jadi kan ya yang waktu kemarin kita bahas itu kan sifatnya di tengah awal-awal iya, gitu. awal. Nah, jadi dia lebih ke atas. Jadi dulunya itu lemari jadi ditutupi di arah yang tutup lah. Oh iya tadinya dulu di sini ada lemari, Iya. lemari gede, ditutupin gitu. Nah, Terus dijual aja ya lemari ini kan. Iya, Laku keperan. berapa aja dulu aja? Si lemari laku berapa? Ya kan nanya. Siapa tahu kan? Tapi saking lamanya sampai berbekas di CPL-nya nggak bisa dihapus itu. Sampai nggak bisa bilangin. Oh. Kayu jati ya juga. Jejak si kayunya. Kayu jati banget itu. Iya, dulu ada di situ. Bukan cuma manusia ya, ternyata lantai itu susah move on. Iya bener susah dilupakan gitu dihapusnya. Dari tangga berarti itu sosok yang komputer. Cewek, oke. Dari situ kita naik ke atas. Nah, masuk tuh ada ruangan hijau, ada ruangan yang abu, ada ruangan yang ruangan di belakang sana lah pokoknya. Kita lihat ya pertama begitu masuk, coba kita lihat dulu di ruang tengah nih. Ada yang hijau. Hijau itu tuh ada meja komputer banyak. Oh. Kalau bagian depan tadi yang gue lihat lagi kayak apa ya? Lebih ngobrol gitu. Yang Dia tengah diem itu aja, ya? dia diem aja. Makanya gue lihat dari jauh, ini anak kenapa? Kok diem aja? Oh berarti dia lagi ngobrol. Oh, oke. Kita tanya jangan segini. Cari dia ngobrol. Ya di tengah tapi Di ya, tengah, ya. iya, di tengah dia Coba, ngobrol. coba. Mau aja diem aja. coba Ini ngomong ya. anak-anak produksi. Anak-anak produksi. Si Ari sudah tidak mau mendengarkan. Jadi dia nggak lama nih ngobrol di sana. Coba apa tuh yang dapat tuh? Dia cuma titik pesannya kalau emang mau di sini ya silakan. Cuman ya dengan apa yang sudah ada aturan yang mereka buat sendiri gitu. Oke. Jangan suka mengambil apa yang bukan haknya ya mereka. Dan kalau misalkan bekerja jangan terlalu banyak ngelamun. Oh, Pak, dengerin. Jangan banyak lamun, Ri. Dengerin. Ja, dengerin. Jangan banyak lamun pesannya gitu. Iya, karena ada temen yang satu nih cewek yang sosoknya cantik. Gimana ya, takut dibilang rasis lah atau gimana ya. Iya. Cewek. Ada dari luar lah. Ah, Itu satu tuh kayak cewek Tionghoa gitu Iya. ya. Oke. dia sering senang gangguin. Oh. Oke, itu dia di mana posisinya? Di balkon? Bukan. Di mana? Dia lebih seringnya di dapur. Oh. Nah, si Ari. Mas. Jadi dari tengah itu ke dapur belakang. Ke dapur gitu. belakang. Oh. Makanya kadang-kadang kalau kita masuk ke dapur yang tadinya bisa tiba-tiba jadi dingin. Iya. Oh gitu. Apa? Dia dulunya tukang AC? Bukan. Oh bukan. Bukan. Dia dulunya tukang Bawa sepatu. ini. Oh gitu. Kirain sambil bawa hit enggak? Awas mas. bentar Oh iya dulu. benar-benar. Malam. Bercanda. Coba orang bercanda. Oh coba bercanda. Itu stok cantiknya loh, stok aslinya kok lari ntar. Jangan sumpah mending gue usah kasih. Enggak. Kalau yang aslinya kok lari, Pak. Jiper kan. Iya. Oke kita skip lagi. Kan tadi dia bilang bahwa sosok dingin kan siapa tahu kan. Iya. Nggak tahu. Oke mas. Namanya kan orang awam, orang mikir kenapa bisa dingin, kan bisa jadi dia tukang AC dulunya. Iya. Gitu kan kita nggak apa-apa bawa dingin atau apa. Siapa tahu kan. Ya, Ada juga kan di dapur dingin gitu, Iya. kompor masak. Iya betul. Oke kita skip ya. Dari situ kita pindah ada ke balkon dulu deh. Balkon pintu yang ada kaca kan. Bukan balkon yang di kolam bukan, tapi balkon yang sebelah kiri kita naik tangga nih ke kiri. Oh iya. Ke depan. Di sini nih, balkon depan sini ya. Itu apa? Itu ya cewek itu. Oh. Cewek yang ngobrol. Berarti gitu ya, keluar situ dia jalurnya. Iya. Oke. Jadi pesannya itu ya, jangan ngelamun kalau kerja. Tuh, apalagi yang banyak cicilannya. Iya. Yang cinta, hati-hati, jangan ngelamun. Ya, dengerin ya, aman jangan ngelamun. Oke, udah. Ada yang bensin loh ya Mas. Nah, tengah, kita yang tengah. Kita ke kiri masuk ke kamar mandi yang ada yang lorong. Tadi sempat yang bilang ya, jangan. Siapa si Bill bilang jangan. Kata jangan. Itu ada apa sebenarnya? Ada salah satu ya kayak bentuknya sepuhan lah gitu. Iya, sesepuh gitu. Kayak sesepuh gitu. Nah, tapi mungkin kalau kita bilang sebelum apa ya, gitu lah. Itu
apa ya, nggak mau diceritain sebenarnya dia. Ya udah berarti kita ini aja kita Nah, ngomongin tapi pada dasarnya yang mulai kuat itu lagi. energi gede betul. Oke, kita nggak bisa sebutin itu apa ya. Iya. Karena dia juga sendiri katanya nggak mau untuk diomongin gitu. Iya. Karena balik lagi makhluk seperti itu juga sama kayak kita. Betul. Mereka punya perasaan juga kan. Betul. Saling menghargai lah. Saling menghargai ya. Itu alasan kenapa ini pengetahuan juga nih. Itu alasan kenapa ketika kita lagi diem di satu tempat, terus tiba-tiba ada yang satu teman kita ngerasain, terus diomongin di situ, malah makin kerasa. Nah itu sebenarnya tidak boleh. Iya. Karena kan Kayak kepanggil jadinya. iya. Sesungguhnya dia berada di tempat yang tidak bisa kamu lihat, Man. Iya betul. Tapi dia bisa lihat kamu. Gitu. Jadi lain kali kalau misalnya ngerasain kayak gitu nih teman-teman, jangan langsung diomongin di situ. Jangan skip dulu. Skip dulu udah, nggak usah diomongin, nanti aja. Sebat dulu, gitu. Sebat careful dulu, iya dulu, bikin ya. santai. Iya. Karena jarak pandang kita sama jarak pandang dia tuh jauh beda. Oh gitu. Iya, karena ada dimensinya beda juga. Iya, oke. Oke, itu di tengah, terus samping tadi, kiri dapur juga tadi sudah ya. Terus kita pindah ke kanan, ada tembok abu-abu tuh, sama kamar. Nah, ke kamar, bagaimana di kamar? Kamar tuh kalau bisa dilihat, itu kan kita lihat kalau dari video itu ntar ada pas di lorong itu di atasnya itu jendela kamar itu. Nah, pas gua sebelum ada kameramen nih, gua sana sendiri jalan melihat ke atas, kok ada yang ngintip. Agak ke kanan lagi, saya intip balik lagi. Oh iya, berarti di situ ada. Pas saya tadi ke atas lihat tuh, gue tuh lihat, oh itu berarti yang cewek. Itu cewek. Beda tuh sama yang di Itu kalau kita mah bisa dibilang miske kali ya. Miske, Nah, oke. miske itu tapi dia sering menampakkannya tuh hanya menurut Nah, betul. Jadi kalau dari sini nih kita kelihatannya hanya rambut doang. rambut doang sama ini yang di sana mau mata. Tapi mengganggu nggak tuh? Bisa. 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 Dia ranahnya dia kemana aja? Dia ranahnya jadi atas bawah. Atas bawah. Nah, jadi dari lorong itu atas bawah. Oh, oke. Sama kalau kamar bagian belakangnya itu setengahnya lah. Setengah. Karena yang ujungnya itu masih ikut yang kuasanya dari kolam itu ke atas. Nah, Itu ya. jadi dia nggak berani. Dia pun takut sama itu. Oh gitu. Dia pun takut. Sama- Makanya dia lebih memilih untuk menghadapnya ke sini. Iya, Dia iya. kayak nggak mau kan ke belakang. Oke. Itu dia. Itu terus ada balkon lagi kan? Itu juga masih boleh yang kolam ya? Iya. Oke. Dan itu habis berarti ya daerahnya ya? Habis. Udah ya? Atas Cuma 2 lantai itu kan? Iya, dulu. Sama kamu. Hah? Kamar udah tadi yang ini yang tadi jelasin barusan itu kamar. Jadi yang tadi ada berapa sosok di sini? Jadi berarti 2. 2 ya. Iya berarti yang di kamar sini. Ya, lu juga tadi kan masuk sama lah ngerasain juga. Iya, Itu iya. kuat banget, Kuat bener-bener banget. kuat itu. Gua masuk aja langsung, wah bener-bener merinding, mual, pusing, wah udah itu. Iya. Jadi itu ya antara 2 wilayah mungkin Iya, bersatu kan, gitu ya. bersatu atau bentrokan ya kita ya mungkin bisa dibilang hampir sedikit sama lah frekuensi sama mereka, jadi Iya. kita Bersinggungan ya? pusingnya Bersinggungan. lah, jadi Itu kita dia. pusing mual tuh Iya. rasa. Nah ini sedikit juga mungkin ada bisa ngejelasin nggak kenapa ketika kita bersentuhan nih frekuensi kita bersentuhan bisa nimbulin kayak pusing mual kayak gitu kenapa sih? Kalau yang saya tahu ya, ibaratnya pernah yang dibilang sama guru-guru mungkin, guru ngaji atau yang lebih tahu lah. Itu tuh karena kita pada dasarnya kan di aura. Nah, aura kita kan ada, kalau kita belajar di psikolog tuh ada warna Merah, biru, coklat, nah, gitu-gitu. Nah, jadi sebenarnya kita yang bersinggungan tuh Auranya, bukan kitanya. bukan kitanya. Oke. Jadi aura kita itu ibaratnya bersinggungan dengan mereka, bentrok lah ibaratnya sama frekuensi atau bisa kita sebut frekuensi itu bentrokan. Jadi nimbulin kita ibarat kalau kita itu alam bawah sadar kita kan ibaratnya gitu kan, dan yang mengakibatkan bisa menggerakkan atau apa yang nggak kita sadarin itu jadi ya itu di luar kontrol nah gitu. di luar kontrol kita, jadi kayak pusing mual gitu. Oh, dari kurang gimana Pak? Ada penjelasan nggak tuh? Simpelnya itu magnet. Magnet. Simpelnya magnet. Utara selatan. Iya. Oke. Kalau dia posisinya off, itu berarti support. Iya, mic. utara selatan. Support mic. Nempel kan. Jadilah narik jadi batu. Terus jadi
keris, Iya. terus ngapain. Iya. Tapi kalau nggak ya berbentuk kan ya kayak utara ketemu utara itu, gitu ya, tak kuat gitu, saling bertubuhkan. Iya. Itu pada dasarnya dari kita ada si frekuensi kita atau si aura kita itu mencoba untuk melawan. Dan di sana pun responnya seperti itu, Sama berbalik juga, melawan juga. Jadi ada benturan gitu. Efeknya ke badan kita juga. Mungkin. Dan aku yakin di sana juga begitu. Oh, sama juga. Iya, aku yakin di sana juga begitu. Oh, oke. Berarti Berarti FPI ya, FPI. Sekarang gue juga masuk semua. sama sih. Sama. Jangan-jangan di belakang soalnya. Iya. Oh, iya. Karena kita mungkin lagi. Iya, betul. Singgungan ya. Jadi saya juga agak keringetan sedikit. Ya, karena itu tadi mungkin dapat tuh dari Endo bilang. Jadi kenapa kita bisa mual? Ketika kita berbenturan aura kita, Ya. itu menimbulkan frekuensi yang berakibat ke organ tubuh kita yang nggak bisa kita kontrol. Iya. Iya, ini masuk akal ya. Jadi secara logikanya gitu ya, makanya kenapa bisa pusing, kenapa bisa mual. Bahkan kalau pusing kayak gitu, Antimo juga sudah tidak bisa nolong ya. Siapa tahu kan? Boleh kalau mau praktek. Hah? Kalau mau praktek boleh staring contest. Serius, karena nggak semua Iya. orang bisa staring contest. Oh iya betul. Bukan siapa yang lebih duluan loh ya. Kalau kita fokusnya ke mata, ya. Kalau kita fokusnya ke mata, nanti ada satu kita yang pusing duluan. Oh oke, itu sesama manusia ya. Manusia. Jadi manusia punya frekuensi. Ya. Tapi yang nggak tahu cuman frekuensi yang pasti bukan FM ya. FM, AM, SW itu radio. Oke, ini kita udah nyampe di ujung nih. Setelah melakukan study tour di rumah ini, kesimpulannya apa yang bisa didapat? Selain tadi dari Ditra yang bilang kalau di lantai 2 buat yang tinggal di situ kerja yang benar, jangan mengambil apa yang bukan haknya. Berarti ada tuh yang mengambil yang bukan haknya tuh. Ada, makanya dia ngasih tahu. Guys, ingat ya, yang tinggal di situ. Jangan pernah mengambil apa yang bukan haknya. Maksudnya sesama barang itu. Ya, apapun itu. Apapun itu. Apapun itu betul. Jangan- Ya, karena jangan. meskipun kita ngerasa nggak ada yang ngelihat, Mhm. pasti ada aja yang ngelihat. Karena kemarin sempet soalnya ada yang kehilangan juga kalau nggak salah ya. Itu gitu, ada yang kehilangan di situ. Dibilang katanya gitu, jangan ngambil apa yang bukan haknya. Oke, terus kedua kalau kerja jangan kira fokus. Iya, fokus. Gitu. Oke, itu kalau dari Endo apa Dok, yang didapat Dok kesimpulannya? Kalau dari gue sendiri sih kesimpulannya ya bangunan ini atau tempat ini bisa dibilang lumayan lah, energinya lumayan kuat. Dan kalau buat usaha juga, kalau gue lihat sih masih bisa lah, maksudnya nggak terlalu, kan biasanya ada tuh yang tempat tempat gelap susah, ada katanya susah dari rezeki nggak apa-apa, tapi kalau gue lihat ini nggak bisa lah, bisa di ini tergantung dari balik lagi ke si karyawannya itu atau pemiliknya, gimana kita bawanya, rajin ibadah kah atau sikapnya kita gimana, nah itu dengerin. gantung kan, Rajin ibadah. jadi tergantung pembawaannya kan. Bawaannya itu yang bener. Ya. Terus untuk makhluk-makhluk yang sini ya kan udah kita tadi Breakdown ya, satu-satu ya. satu-satu. Jadi kalian bisa lah ini bagaimana caranya untuk tidak melihat mungkin Iya. atau tidak bertemu atau jauhi tempat-tempat itu kalau kalian takut. Berusaha untuk tidak ngomongin juga ya. Nah, berusaha Itu jangan diomongin lah kalau ada apa-apa Kalau aja. ada gangguan. Biarin aja gitu. Pura-pura nggak tahu aja. Gitu. Kalau dari Gron, Kalau pendapatku rumah ini sebenarnya sama kayak rumah-rumah yang lain pasti penghuninya ya. Itu kan ada penghuninya, ada yang frekuensinya sama, ada yang enggak sama kita gitu Iya. kan. Terus ada juga mungkin pas frekuensinya sama atau kebetulan auranya sama nih match nih terus tahu ih kayak ada yang jaga lu merasa Iya, itu. Gue kan kayak ada yang ngintip nih, itu berarti lagi match sama Oh, frekuensinya. lagi match sama kamu. Nah itu tuh jangan takut, jangan lari, iya. terus jangan jadi barang gibahan, jangan jadi barang omongan. Jadi omongan gitu. Mungkin kalau katanya anak-anak sebelah nih yang di bawah segala mau nunjukin eksistensi Ya, kayak gitu lah. Cuman kalau pendapatku pribadi mikirnya ya, kalau pendapat pribadi sebenarnya lu lihat dia juga sial, lu lihat dia juga sial. Sial buat dia. Iya, saling Saling sial ya. Allah kenapa sih gue ngeliat lu gitu, Oh. kenapa sih lu lihat gue gitu. Iya. Gitu sebenarnya dia nggak sengaja. Gitu makanya kalau misalnya untuk tempat usaha atau apa segala macam itu ada yang bilang kan kalau nggak cocok geser, Iya. kalau nggak tabrakan
ini aja adain apa gimana gitu, apa itu betul ya, itu kan maksud cara ya. Saya tidak menyalahkan orang yang menggunakan itu, tidak. Cuman gini loh, kita nggak bisa memperlakukan bahwa kalau memang betul kita manusia itu makhluk paling sempurna. Iya. Tapi bukan berarti kita makhluk yang paling segalanya. Bisa seenaknya. Ya walaupun pada faktanya manusia itu kan apex predator ya. Apa sih yang lebih tinggi daripada manusia? Nggak ada. Iya. Paus aja dimakan. Iya betul. Nah, kan gitu. Jadi kalau bisa nih sesama ciptaannya, ya sesama ciptaan Tuhan itu koeksis lah satu sama lain. Iya. Gitu. Jadi satu jangan gampang takjub, jangan gampang takut. Terus jangan jadi barang yang segala sesuatu dihubungin sama lain. Iya. Karena di semua rumah pasti ada. Iya. Dan aku yakin ini di teman-teman yang nonton ini pasti juga di rumahnya ada. Punya lah ya, punya makanya gitu punya. Dan ada yang bisa selesai, ada yang enggak. Oh, oke. Bedanya itu ya. Bedanya itu ada yang bisa nerima kalau mereka sering apes, katanya sering apes atau sering ini orang kayaknya gue takutin pada dasarnya kalau kita ngecuek ya kayak misalnya lu dicolek-colek lu nggak peduli sama gue, ngapain sih lu colek-colek ya. Kalau misalnya lu yang ngerespon terus ya gue pasti. Oh iya benar. Gitu, makanya gue bilang jangan jadi bahan ya. Karena mereka juga punya perasaan tadi balik ya bilang. Karena setenang-tenangnya jin itu adalah seperti anak kecil yang hiperaktif. Itu tenang. Iya. Itu anak kecil yang hiperaktif ya, bukan hiperaktif tuh banyak inilah ya. Oh pokoknya gitulah ya, gitu yang kelainan psikologi. Ya, maksudnya yang hiperaktif lah ya, sorry. Maksudnya hiperaktif lah gitu, nggak bisa diam gitu. Itu jin dalam keadaan tenang. Itu tuh tenangnya jin seperti itu. Oke. Gitu. Oke, kalau begitu kesimpulan tadi seperti itu. Terima kasih banyak. Sekali lagi kita di sini tidak bermaksud untuk mengganggu. Kita di sini hanya menggali informasi, terus mencari sejarahnya seperti apa. Ambil yang baiknya teman-teman, buang yang jeleknya. Ya karena balik lagi kiranya hanyalah seorang manusia yang tidak luput dari dosa, kesalahan dan juga lupa. Ya, thank you. Terima kasih banyak buat Codot, Mas Baditra. Terima kasih buat Ki Jaga Mayit ya. Bah Endo, buat Bah Gron ya. Dia apa sih sebutannya? Ki apa? Dia kalau Ki apa dia sebutannya? Jangan manggil gitu udah gelar. Oh iya benar. Iya, gua dimarahin orang. Oh iya benar. Enggak kan Ki Eki maksudnya. Eki kan. Eki. Ini Eki Jaga Mayit sama ini Eki. Eki Clong ya. Eki Clong. Terima kasih banyak matur nuwun buat semuanya. Dan sekali lagi jangan lupa buat teman-teman yang sudah menonton, terima kasih banyak untuk jangan lupa untuk subscribe, untuk like juga. Kalau misalkan punya pengalaman silahkan komen di bawah. Mau pertanyaan apapun, usahanya nanti kita akan bukan maksudnya solusi. Iya, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan sama kita bisa sharing lah. Bisa sharing aja sama kita. Sharing. Betul, itu dia. Nanti kan channel atau mungkin episode selanjutnya dari Wangsit Leluhur. Jadi jangan kemana-mana. Terima kasih banyak. Yaudah kalau gitu gue Mike Marcel pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.